Siapa nama Bapak Kepala Sekolah? Dan apa nama sekolah dan yayasannya? Selamat siang, nama saya Bapak Heri. Di sini saya mewakili Bu Ika Putbiantari selaku Kepala Sekolah. Saya di sini sebagai bagian sarana prasarana. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pembinaan iman Katolik di sekolah kami. Matikan dulu. Sekolah kami bernama SMP Kanisius Raden Patah di bawah naungan Yayasan Kanisius Pusat Semarang. Kami terletak di Jalan Raden Patah nomor 163 Semarang. Apakah Bapak mengerti tentang arah dasar pembinaan iman anak Gereja Katolik Indonesia? Mengenai pembinaan iman Katolik anak sekolah di Indonesia, saya sendiri belum paham banyak tentang itu. Bagaimana sekolah Bapak mengimplementasikan Nota Pastoral Pendidikan 2008? Dalam upaya mengimplementasikan Nota Pastoral kami 2008, sekolah kami telah mengupayakan banyak hal. Yang pertama mengenai pendidikan, pembelajaran kami menggunakan PPR, paradigma pedagogi reflektif, di mana anak-anak diajarkan nilai-nilai yang ditanamkan yang menjadi kesepakatan bersama, selain mendapatkan kompetensi keilmuan yang diharapkan. Pedagogi reflektif sudah berjalan sudah lama dan akhirnya kita menjadikan anak-anak kita mempunyai karakter yang memahami nilai-nilai yang baik untuk menjadikan anak-anak menjadi agen perubahan sosial. Selain itu juga kami mengadakan pembinaan iman dengan yang kami namakan Bina Iman, di mana yang Muslim kami upayakan untuk bisa mendapatkan ibadah di musola luar sekolah, juga yang Kristen Protestan kita datangkan pendeta sendiri, yang Katolik juga mendapatkan pembinaan sendiri. Kemudian selain itu kami juga bekerjasama dengan pihak luar, dengan lingkungan gereja untuk upaya-upaya kami mendukung anak-anak yang kurang mampu dengan cara memberikan bantuan atau beasiswa sehingga mereka dalam belajarnya semakin giat, bisa meneruskan pendidikannya dan akhirnya akan menjadi siswa yang kami harapkan menjadi agen yang tidak hanya pintar, pandai, tapi juga mempunyai nilai-nilai dan karakter yang baik. Apakah visi misi dan strategi sekolah yang Bapak pimpin? Untuk visi dan misi serta tujuan sekolah kami mengacu ke visi dan misi dan tujuan yang dari Yayasan Pusat. Kebetulan belum lama ini, mulai raker dan tahun ini, kami mendapatkan visi dan misi tujuan yang baru. Perkenalkan saya untuk sedikit membacakan visi misi tujuan dari sekolah kami yang sesuai dengan visi misi tujuan dari Yayasan Pusat. Visi menjadi komunitas pendidikan yang transformatif dan menumbuhkan kemerdekaan berpikir demi terwujudnya sekolah yang unggul, peduli, dan melayani. Dan visi misinya, satu, menyelenggarakan pendidikan yang unggul agar peserta didik berkembang menjadi pribadi yang Pancasilais, cerdas, dan berkarakter. Dua, menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dalam kerjasama dengan mitra strategis. Keempat, menyelenggarakan pendidikan berbasis kemerdekaan belajar. Itu misi-misi itu berdasarkan nilai-nilai dasar 5, yaitu kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, kemerdekaan. Itu nilai-nilai yang ingin kami capai. Bagaimana Bapak memahami tentang pentingnya pastoral sekolah? Terkait pastoral sekolah,
sekolah kami melakukan banyak hal hubungan dengan itu, dengan pembinaan iman sekolah, iman Katolik di sekolah. Antara lain kami melakukan misa, melakukan ibadat tiap hari Jumat dalam bina iman. Kami juga melakukan kerjasama dengan gereja untuk pembinaan anak-anak yang mau baptis, yang mau mendapatkan krisma dan sebagainya. Juga kami melayani ibadat-ibadat seperti pengakuan dosa, seperti abu-abu, saat abu-abu. Selain itu juga kami ada kegiatan berupa camping rohani, ada retret, ada kegiatan perorangan yang lain yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan suatu kegiatan pembinaan iman Katolik di sekolah. Menurut Bapak, apa yang menentukan kekatolikan sebuah sekolah Katolik? Mengenai ciri-ciri sekolah Katolik, menurut saya kalau zaman dulu lebih ke simbol-simbol dan kegiatan yang dilakukan hubungannya dengan kegiatan perorangan Katolik yang dilakukan di sekolah. Tapi mungkin zaman sekarang, khususnya di sekolah kami, mungkin masyarakat bisa lebih mengenal sekolah kami sebagai sekolah Katolik karena dari buah-buah atau dari hasil dari yang dilihat masyarakat. Seperti misalnya sekolahnya yang bersih, sekolahnya yang aman, sekolahnya yang teratur, dan siswa-siswinya yang berpelakuan baik, bertata krama baik, dan berkarakter hal yang baik. Itu mungkin semua hal yang bisa membedakan atau memberikan ciri tersendiri selain simbol-simbol, selain kegiatan yang dilakukan. Jadi sekolah Katolik betul-betul menunjukkan mampu mengajarkan toleransi, mengajarkan persahabatan sejati yang benar-benar bisa nampak di masyarakat. Bagaimanakah kekatolikan dihidupi di sekolah Bapak? Kalau ditanyakan bagaimana kekatolikan dihidupi di sekolah kami, ya memang tadi sudah saya katakan di depan bahwa sekolah kami memang sekolah Katolik yang melaksanakan pastoral tadi yang tahun 2008 yang membina anak-anak khususnya yang Katolik dalam kehidupan iman mereka dengan banyak kegiatan yang kami lakukan, dengan banyak usaha-usaha yang kami lakukan, juga mengenai sistem metode pembelajaran yang kami lakukan dengan PPR tadi, kesemuanya dilakukan untuk bisa mewujudkan kehidupan Katolik di sekolah kami. Bagaimana cara sekolah Bapak melakukan pendidikan dialog antar budaya? Mewujudkan suatu karakter menuju persahabatan yang sejati, sekolah kami mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai persahabatan sejati yang tidak melanggar atau hubungan dengan ras. Kami semuanya saling rukun, walaupun perlu diketahui sekolah kami itu hampir 95% beragama Muslim, dan terdiri dari suku Jawa ada, dari Tionghoa ada, bahkan dari luar Jawa ada, karena memang kami terletak di dekat pelabuhan. Jadi semua itu selama ini bisa kami jadikan, kami wujudkan suatu kehidupan yang rukun, kehidupan yang persaudaraan sejati yang betul-betul bisa dilaksanakan dengan tidak melihat perbedaan-perbedaan yang ada dalam segala kegiatan. Sampai saat ini semuanya bisa menerima perbedaan agama, suku, dan ras. Apa kekhasan pendidikan yang ditawarkan di sekolah Bapak? Kalau ditanyakan mengenai kekhasan apa di sekolah kami bisa sampaikan bahwa tadi kami mempunyai nilai-nilai yang kami upayakan terwujud, yaitu kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Ini nilai-nilai yang kami wujudkan dengan upaya yang baik, dengan pendekatan yang baik, dengan moral personalis, dengan pendampingan yang mendalam. Jadi kedisiplinan yang tidak hanya untuk mencapai kedisiplinan yang semu, yang sebentar, tapi kedisiplinan yang betul-betul akan tertanam dengan upaya-upaya yang mendalam. Juga keunggulan yang tidak hanya mencari keunggulan dengan cara-cara yang kurang baik, tapi keunggulan yang betul-betul tertanam
Islam dari dalam. Kemudian kepedulian juga kami tanamkan dengan sebaik-baiknya, kejujuran kamu juga dalam keseharian di sekolah, dan kemerdekaan yang kami berikan kepada anak-anak, namun kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jadi ini mungkin perbedaan atau ciri khas dari sekolah kami, mungkin ini adalah masyarakat bisa melihat hasilnya, melihat perbedaannya, merasakan perbedaannya dari anak-anak mereka yang di sekolah kami, yaitu dari karakter, dari sikap, dari yang nampak itu akan betul-betul bisa terlihat. Kami mendengar dari masyarakat masukan bahwa memang dan sekolah kami berbeda dengan sekolah yang lain. Itu adalah upaya yang tidak bisa dilihat langsung, tapi secara jangka panjang semuanya akan bisa dilihat, dinikmati, diperoleh oleh masyarakat. Apa mimpi Bapak untuk pendidikan Katolik? Mimpi saya sekolah-sekolah Katolik di antara tadi betul-betul dikenal oleh masyarakat karena buah-buahnya, karena hasilnya, karena nilai-nilai yang bisa ditularkan oleh anak-anak lulusan sini. Jadi benar-benar masyarakat mengenal sekolah karena memang betul-betul menelurkan pribadi-pribadi yang berkarakter baik, pribadi-pribadi yang mampu menjadi agen-agen perubahan sosial di mana mereka berada. Harapan saya semoga semakin hari semakin banyak masyarakat yang mengenal hal-hal tersebut, mengenal kebaikan, mengenal keunggulan sekolah-sekolah kami, dan akhirnya nanti semakin hari mereka semakin banyak yang mempercayakan anak-anak mereka untuk sekolah di sekolah-sekolah Katolik, khususnya di sekolah kami. Terima kasih Bapak Felix atas informasinya. Semoga informasi Bapak bisa dipergunakan dengan baik.